Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 11 kurikulum merdeka bab fungsi dan permodelan. Nah, pertama yang akan kita bahas itu mengenai fungsi trigonometri. Nah, sebelum ke materi yang lebih lanjut, mungkin kita ulang terkait basic-basicnya dulu ya. Seperti contoh, misalkan kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, berarti ini adalah sudut alfanya. Kita tulis misalkan ini adalah A, B, C. Ini adalah sisinya A kecil, C kecil, B kecil. Kalau misalkan ditanyakan sin dari alfa, sin alfa rumusnya adalah sin demi. Masih ingat? Sin demi. D-nya itu adalah depan. Jadi ini sudutnya, depan dari sudutnya itu mana? Yaitu si A. Oke. Kemudian mi itu adalah miring. Sisi miringnya adalah B. Berarti sin alfa sama dengan A per B. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah cos alfa. Cosami. Samping per miring. Samping sudutnya itu adalah C. Miringnya adalah B. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah tan desa. D-nya adalah depan berarti A, sa-nya adalah samping yaitu C. Nah, itu terkait pemahaman basic. Kemudian kita juga harus mengenal kuadran. Kuadran pada trigonometri. Oke, kita tulis dulu kuadran trigonometri. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini adalah sudut 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk kuadran 1, ini kita anggap sebagai koordinat kartesius ya. Berarti yang mendatar itu adalah X, yang vertikal itu adalah Y. Untuk kuadran 1, itu kan X sama Y-nya positif semua. Nah, untuk nilai sin konstan semuanya positif. Kemudian untuk kuadran kedua, vertikalnya atau Y-nya dia positif, X-nya dia negatif. Kalau untuk trigonometri, yang positif itu adalah sin. Kalau kuadran 3, yang positif adalah tan. Dan kuadran 4, yang positif adalah cos. Bagaimana cara penggunaannya nanti mungkin kita latihan. Sampai situ aman? Kemudian ada juga terkait sudut-sudut istimewa yang seharusnya kalian hafal. Kita contohkan sudut istimewa. Ini adalah pemahaman basic, setidaknya kalian hafal. Sudut istimewa itu dimulai dari ini kita tulis dulu sin konstan mulai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Dimulai dari sin 0 itu adalah 0. Ini adalah setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Untuk setengah akar 4 itu nilainya 1 ya. Jadi setengah akar 4 bisa ditulis 1. Berarti kalau cos kebalikannya setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, dan 0. Untuk nilai tan, sin tan itu didapatkan dari sin per cos. Jadi tan dari 0 derajat adalah 0, ini adalah sepertiga akar 3, ini 1 akar 3, dan tidak terdefinisi karena dibagi 0. Nah, nilai-nilai ini yang setidaknya kalian harus mengerti atau hafal di luar kepala, karena nanti kita akan menggunakannya.
Selanjutnya kita juga harus memahami poin berikutnya, yaitu tentang nilai fungsi trigonometri untuk di luar sudut istimewa. Jadi kalau ada kata-kata theta merupakan sudut lancip. Masih ingat pengertian sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Jadi tetanya itu kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat tadi kan ada kuadran ya. Ini kan 0 derajat, ini 90 derajat. Karena kurang berarti kan masih di sekitar sini. Berarti dia terletak di kuadran 1. Nah, kemudian kalau misalkan theta berada di kuadran 2 sampai 4, kita bisa menggunakan beberapa rumus berikut. Yang pertama, kalau misalkan dia terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti di sini ya. Sekitar di sini. Nah, di sini kan ada 180 derajat. Kita bisa menggunakan rumus sin 180 dikurangi theta. Nanti hasilnya sin theta positif, karena ingat di kuadran 2 yang positif adalah sin. Kemudian cos 180 min theta sama dengan min cos theta. Kemudian tan 180 derajat min theta sama dengan min tan theta. Sampai situ paham? Kalau paham, kita kasih contoh. Misalkan kalian disuruh mencari berapa cos 135. Nah, kita kan nggak tahu nih, 135 itu bukan sudut istimewa dan dia terletak di kuadran kedua ya, di sini ya, karena dia lebih dari 90. Berarti kita uji coba menggunakan 180 dikurangi. Jadi kita ubah nih, 180 dikurangi berapa biar hasilnya 135. Ya, jadi dikurangi 45. Maka kalian bisa menghitung langsung cos yang belakang. Jadi yang belakang ini usahakan untuk nilainya itu menggunakan sudut istimewa. Jadi kita bisa menggunakan nilai yang tadi sudah pernah dibahas di atas. Jadi kita langsung tulis cos 45. Tapi karena ini di kuadran 2, jadi ditulis minus. Berarti kalian tinggal hitung cos 45 berapa. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, tapi dikasih minus. Sampai situ paham ya? Contoh lagi, misalkan kalian disuruh mencari cos 120. Jangan cos deh, ganti ya. Misalkan sin 120. Berarti kalian ubah menjadi sin 180 dikurangi 60 sama dengan, karena dia di kuadran 2 berarti sinnya positif ya. Berarti sin 60. Nilai sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nah, seperti ini contohnya. Nanti yang tan juga demikian. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kita coba lagi untuk yang kuadran 3. Ini kan tadi kuadran 2. Sekarang kita cek lagi. Oke, sekarang kita cek untuk kuadran ketiga. Kalau kuadran 3, kalau kita gambarkan itu kan di sini ya. Mulai dari 180 sampai 270. Ini kuadran 3. Kuadran 3 kita bisa menggunakan rumus sin 180 plus theta karena lebih dari 180. Kemudian yang cos juga sama, 180 plus theta. Yang tan juga sama. Sekarang kita tentukan tandanya. Kalau sin di kuadran 3 itu negatif, berarti min sin theta. Cos itu juga negatif, berarti min cos theta, tapi tannya positif, yaitu tan theta. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan kita disuruh mencari sin 210. 210 kan dia sudah lebih dari kuadran 2 ya, berarti di kuadran 3. Maka kita tulis 180 ditambah 30. Nah, jangan lupa tandanya negatif, menjadi sin 30. Sin 30 berapa?
setengah, tapi minus. Sampai situ paham? Contoh lagi, misalkan disuruhnya berapa ya? 225. Kita cek lagi. Contoh, disuruh cos 225. Kita tulis cos 180 ditambah 45. Karena dia cos berarti negatif. Cos 45 berarti min setengah akar 2. Selanjutnya kalau misalkan di kuadran 4, kita bisa menggunakan, kita gambarkan dulu ya biar ada gambaran. Misalkan kuadran 4 tuh berarti di sini 360 sama 270. Misalkan kayaknya nggak cukup, sini aja deh, KW 4. Selanjutnya kalau di kuadran 4 berarti kita bisa menggunakan rumus sin 360 dikurangi theta. Nanti kita tuliskan hasilnya adalah sin min theta, atau minusnya kita pindah ke depan menjadi min sin theta. Jadi hasilnya boleh seperti ini. Contoh lagi, misalkan cos 360 min theta, itu hasilnya adalah cos min theta, atau kita bisa hilangkan cosnya, karena di kuadran 4 itu yang positif adalah cosnya ya. Oke, kemudian tan 360 min theta, hasilnya adalah tan min theta atau min tan theta. Contoh misalkan sin 315, maka kita bisa mencari dengan cara sin 360 dikurangi 45. Hasilnya adalah min sin 45, berarti min setengah akar 2. Sampai situ paham? Kemudian misalkan atau misalkan berapa ya, tan 300, berarti tan 360 dikurangi 60, hasilnya adalah minus tan 60. Tan 60 berapa tadi? Tan 60 itu akar 3. Maka kita tulis min akar 3. Selanjutnya, kalau misalkan sudutnya lebih dari 360, maka kita bisa gunakan sin K kali 360 ditambah theta. Hasilnya adalah sin theta, lalu cos K dikali 360 ditambah theta, hasilnya adalah cos theta, tan K kali 360 ditambah theta, hasilnya tan theta. K itu adalah kelipatan dalam bilangan bulat. Bilangan bulat. Bukan kelipatan ya, tapi K itu adalah bilangan bulat. Contoh, misalkan kita disuruh cos 510, dia kan lebih dari 360 ya. Berarti kita bisa tulis tapi cuma satu putaran. Dalam arti gini, tadi yang kuadran itu sama aja bentuk satu lingkaran. Satu lingkaran itu totalnya adalah 360. Nah, 510 itu kan berarti muter sekali, terus putaran kedua, ya kan? Jadi nanti K-nya itu kita tulis 1, karena cuma satu putaran lebih ya. Kalau 2 putaran berarti 2 kali. Misalkan lebih dari 720, berarti itu kan 2 putaran. Berarti nanti K-nya itu 2. Nah, berarti ini 1 kali 360 ditambah 150 buat menjadi 510. Berarti kita tulis, sebentar, kita lupa menambahkan cosnya. Cos
1 dikali 360 ditambah 150 sama dengan cos 150. 150 itu kuadran berapa? Kuadran 2. Jadi nanti nilainya akan minus menjadi cos 180 dikurangi 30. Tadi hasilnya minus ya karena dia di kuadran 2, berarti min cos 30 sama dengan min setengah akar 3. Sampai situ paham? Selanjutnya kalau misalkan tan min 840 sama dengan 840 itu berarti 4 dikali 300 sebentar, ada ralat untuk tan ini bukan 360 tapi 180 ya. Jadi berarti 840 itu kalau kita bagi 180 mendekati 4. Berarti kita tulis 4 kali 180 karena dia sudutnya minus, salah satu kita minuskan aja. Kemudian 4 kali 180 itu adalah 720. Kalau misalkan kita kurangi dengan 840 hasilnya adalah 120. Kurangnya ya, berarti kita tambah dengan min 120. Jadi di sini tannya diminuskan, min 120-nya juga minus. Kenapa? Karena kan kita mau dapat min 840. Min 4 kali 180 itu hasilnya min, ditambah min juga. Jadi nanti baru ketemu 840. Jadi minnya harus di dua tempat ini. Sampai situ paham ya? Sama dengan tan min 120. 120 itu kuadran 2. Benar? Oke, jadi tan 120 itu kan kuadran 2, tapi ingat di sini itu min 120, bukan positif. Jadi bukan di kuadran 2. Kita cek di rumus kuadran sebentar. Nah, untuk kuadran 4 tadi kita tahu tan 360 min alfa atau min theta itu sama dengan tan min theta, ya kan? Nah, kita kan sudutnya ketemunya min 120, jadi kita gunakan yang ini. Berarti kita ubah menjadi tan 360 dikurangi 120 sama dengan tan 240. Barulah dari sini 240 itu di kuadran 3 yang artinya tannya positif. Sehingga kita bisa tulis tan 180 ditambah 60. Berarti tan 60. Tan 60 berapa? Akar 3. Nah, kurang lebih seperti ini.